Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Ah, lagi enak nih, udaranya lagi enak banget. Matahari cerah, udaranya sekitar 18 sekarang ya. Enak duduk di luar. Saya mau lanjut lagi ya cerita tentang perjalanan PhD saya. Kalau di video berikutnya kan terakhir itu saya data collection ya. Jadi setelah saya mengambil data di desa di Indonesia, kemudian saya balik ke Inggris. Nah, data-data yang saya bawa baik itu partisipan interview, kemudian partisipan observation, kemudian data-data dokumen, semua saya bawa pulang ke Inggris, gitu kan. Nah, kemudian data-data tersebut mulai deh yang tadinya direkam harus saya transcribe ya ke dalam bentuk teks, kemudian diterjemahin juga ke bahasa Inggris yang bahasa Indonesia. Setelah itu, nah ini sebuah proses yang kalau semua bilangnya ini proses yang paling bikin bete. Soalnya transcribe ya, tapi syukurlah waktu itu sih pas saya transcribe itu ada satu software juga yang bisa bantu walaupun tidak 100%. Jadi si software itu bisa sampai 80%, akurasinya tetap kita harus cek 20%. Tapi memang sih salah satu salah satu kegiatan kita menganalisa itu memang kita harus baca dan dengarkan berulang-ulang ya semua hasil interview kita, kemudian juga sebelum kita menganalisis. Jadi cukup lama waktu yang dihabiskan untuk mentranscribe semua hasil interview itu, dan setelah siap semua baru deh itu dianalisa. Nah, saya menggunakan thematic analysis Brown and Clark 2007 dalam menganalisa hasil riset saya, dan saya kerjakan manual. Biasanya sih ada teman-teman juga yang menggunakan N5O ya, tapi saya kerjakan secara manual. Challenge juga, tetapi sebenarnya kalau secara manual kita lebih dapat ya istilahnya apa sih temanya yang muncul dari hasil riset kita, kemudian bagaimana kita menganalisanya, kemudian bagaimana kita mengcodingnya. Jadi semua data-data yang masuk itu ya kita pecah-pecah gitu ya, kita istilahnya kita pecah-pecah terus kita cari codingnya gitu ya, kita codes gitu masing-masing di sana. Setelah selesai mengcodes baru deh codes tersebut saya kumpulkan menjadi sub tim ya, sampai akhirnya saya dapat 4 tim besar dari hasil riset saya. Kemudian dibandingkan lagi. Jadi setelah selesai tahap pertama itu yang desa pertama, kemudian desa kedua, karena kan dua case tadi ya. Nah, setelah selesai tahap pertama saya atau kita bilangnya open coding ya. Setelah open coding kemudian kita Excel coding. Setelah itu baru deh kita menentukan timsnya. Lumayan challenge karena ternyata menarik sekali hasil riset saya berkenaan dengan undang-undang desa ini ya. Dan yang paling seru itu adalah ketika kita menyatu-nyatukan si codes-nya itu, ini masuk ke mana ya, ini masuk ke tim mana gitu ya. Nah itu challenge juga. Lumayan pekerjaan yang cukup menyita pikiran dan menyita waktu juga ketika kita menganalisis. Beberapa teman menggunakan software N5O ya, sebenarnya sih sama aja, tapi memang beda kalau kita masukkan ke dalam software, hasilnya akan yang muncul di situ kan. Tetapi saya lebih menyukai atau lebih memilih untuk menggunakan secara manual. Muncullah 4 tim besar dari hasil riset saya. Sebenarnya ada 5 kalau di desa yang pertama di Englangeran, kemudian di desa yang kedua itu ada 4. Menarik sekali hasil tim, dan hasil tim tersebut kemudian saya laporkan ke supervisor saya. Kita beberapa kali meeting dan mereka juga bantu, sebaiknya seperti apa dan sebaiknya yang mana gitu yang menjadikan tim itu menjadi hasil daripada riset ini yang kemudian akan kita olah hasil riset ini. Jadi sebenarnya masih mentah di sana ya, kita akan olah lagi sehingga nanti akan menjadikan sebuah finding dan akan menjadikan sebuah hasil riset ini.
Oke, saya lanjut di video berikutnya. Bye.